guys, welcome back. Jadi perkenalkan Ji, temanku. Hai. Jadi Ji ini teman SMP. Waktu sama di SMP Dua Banjar kita Ya, satu Banjar. Dua Banjar. Iya, Dua Banjar Di Tabog. Terus setelah 16 tahun baru ketemu tahun lalu di Perth. Dia habis saat ini dia akan sharing-sharing tentang working holiday visa karena kamu tahun berapa kesini? 2018 udah berangkat ya. Nah, ya, akhir 2018 sudah berangkat. Oke, ayo kita gali lebih dalam tentang apa itu working holiday visa, bagaimana apply-nya dan mungkin persyaratannya sekilas yang pada saat zaman Ji daftar. Sebelumnya aku mau tanya, dulu kok kebersit keinginan untuk apply working holiday visa? Sebenarnya tahu info atau istilah working holiday visa itu dari kapan? Sebenarnya tahunnya setahun sebelum itu sih ya, tahunnya 2017. Oh baru ya 2017. Ya, tapi 2017 itu kan masih nggak banyak. Tahun-tahun sebelumnya itu masih sedikit. Yang apply? Yang apply ya. Okay. Kuotanya 1000 itu nggak pernah full. Sampai akhirnya mulai di kayaknya tahun 2017 itu agak rame. Dan waktu itu karena waktu itu kan kerjaannya ini banget ya, kayak menguras pikiran banget. Jadi bentar, sebelum itu sedikit intermezzo. Jadi Jito kuliah di arsitek, terus kerja berapa tahun di dunia arsitek setelah lulus kuliah? Hampir 5 tahunan, enggak 5 tahun, 8 tahunan dah. Udah 8 tahunan ya, udah kerja sesudah lulus. Kan 2011 berarti kan lulus S1 kan? 2011 lulus S1, jadi 2011 sampai 2018 ya. Itu kayaknya resignnya sebulan sebelum berangkat. Oke. Jadi udah kerja 8 tahun di Indo di dunia arsitek yang memang sesuai dengan bidangnya. Kemudian pas setahun sebelum resign dengar istilah working holiday visa. Dari mana sebenarnya waktu itu dapat info? Sebenarnya waktu itu kan emang dari kecil pengen banget keluar negeri, tapi tahu kan kalau keluar negeri itu biayanya mahal banget. Dan berusaha gimana sih orang-orang keluar negeri, karena udah capek kerja, abis itu mau nyari waktu itu mau beralih profesi. Tapi kalau misalnya beralih profesi di Indo, itu penghasilannya nggak bakalan seberapa. Maksudnya beralih profesi kemana gitu? Kayak maunya ngerjain sesuatu yang benar-benar beda, kayak hospitality gitu. Jadi nggak mau yang terlalu mikir berat, yang abis kerja udah selesai gitu. Karena dulu kalau kerjaan arsitek itu kan bisa 24 jam ya, masih kepikiran di rumah. Kalau ada ide langsung ngerjain lagi kayak gitu. Nah, waktu itu udah kerasa capek banget, pengennya kayak jadi waitress. tapi nggak mungkin jadi waitress di Indonesia kan, karena nggak bakal hidup gitu loh dengan biaya segitu gitu maksudnya. Jadi waktu itu kayak searching di internet gimana sih cara paling gampang buat keluar negeri gitu. Ternyata baca-baca ada working holiday visa. Nah dari situ tuh udah mulai apa sih persyaratannya dan mulai nyiapin. Nah kebetulan itu persyaratannya nggak terlalu maksudnya nggak terlalu banyak. Yang penting kamu udah kuliah, setidaknya udah kuliah 2 tahun. Terus minimal 2 tahun kuliah ya? Minimal 2 tahun kuliah. Jadi misalnya yang anak diploma D2 yang memang kuliah 2 tahun bisa. Apakah yang kursus-kursus kayak LP3AI yang mungkin kayak kuliah ikut kursus nih 6 bulan terus abis itu in total 2 tahun itu diperbolehkan? Kalau itu nggak yakin sih ya, tapi waktu itu misalnya kamu ngambil kayak D3 atau D4 yang belum selesai kuliah pun, yang penting ada surat keterangan dari kampusnya itu udah bisa. Oke, yang penting kuliah minimal 2 tahun. Terus perlu pengalaman kerja di Indo nggak sih? Enggak, itu nggak perlu. Terus bahasa Inggris ya? Itu juga nggak terlalu tinggi karena 4,5 IELTS. setidaknya minimum. Tapi harus IELTS ya, nggak boleh TOEFL ITP atau boleh TOEFL ITP? Apa ya waktu itu? Aku lupa. Tapi yang pasti ya IELTS 4,5. Semua dari keempat itu sectionnya itu harus minimal 4,5, dan itu overall band berapa? Nggak masalah, yang penting semua masing-masing 4,5. Jadi kalau overallnya otomatis 4,5 atau lebih. Ya. I see. Terus apa sih namanya? Ada persiapan tes bahasa Inggris nggak sebelum? Ada pasti. Soalnya kan kalau aku nggak pernah ngomong bahasa Inggris ya, apalagi yang tes speakingnya itu. Ya mesti kayak
aku ngambil kursus 2 minggu sebelum tes. 2 minggu doang? Ya. Intensif 2 minggu? Ya, kayak itu yang ada di Denpasar apa namanya? Bukan di IAF ya, bukan di kan iya, IAF. Iya, yang di sana ada. Oh, IAF kan tempat kita tes IELTS kalau di Bali. Aku di sana yang ngambil bisa kursusnya. ngambil ada kursusnya 2 minggu ya? Ada ya? Itu khusus persiapan untuk speaking IELTS. tes I IELTS. see. Jadi 2 minggu itu intens, habis itu tes dan langsung waktu itu aku dapet, dan itu kayaknya 5 deh. Iya, jadi masih masuk. Oke, masih langsung, masuk. Oh iya, 5, seneng banget langsung apply. Terus pada saat apply itu berarti setelah berkas semua lengkap yang dalam hal ini cuman berarti ijazah sama IELTS. Ya waktu itu karena aku udah lulus kuliah, jadi ijazah, abis itu tes IELTS, abis itu surat keterangan yang menyatakan kamu punya tabungan minimal 5.000 Australian dollar atau which is 50 juta di tabungan. Oke. Terus setelah itu kalau udah persyaratannya lengkap, yang paling penting itu dapat rekomendasi dari imigrasi Indonesia. Itu sebenarnya yang bukan sih susah, cuman karena waktu itu kuotanya 1.000 dan yang nyari itu banyak, jadi mesti antre. Oh, mencari surat rekomendasi atau dari imigrasi. Apakah kita perlu bayar untuk mendapatkan surat itu? Jadi nggak perlu bayar. Oke. Tapi sebenarnya untuk kan kamu ngurus visa untuk working holiday visa ini lewat email account kah? Iya. Jadi ya lewat email account. Jadi itu kan ada. Nah, kalau misalnya dibuka cari WHV itu ada dah linknya. Nah, linknya itu pasti ada yang menyatakan surat rekomendasi dari imigrasi Indonesia. Di sana juga ada linknya, diklik aja di sana. Kalau misalnya sekarang mungkin belum dibuka ya, kurang tahu juga. Tapi pas dulu udah ada tuh otomatis keluar linknya, dan itu daftar online semua di sana. Dan karena dulu pas akunya itu kan kayaknya setiap bulan Juli dibukanya, biasanya bulan Juli mulai dibuka. Nah, jadi pas mulai linknya itu dibuka, orang itu pada rebutan gitu. Makanya kamu bilang jadi, pada pasalnya koneksi internet menjadi poin yang penting untuk mendapatkan segera surat rekomendasi. Enggak segera untuk masuk ke linknya itu untuk mendaftar. Oh, untuk mendaftarnya. Jadi kalau misalnya udah terdaftar di sana dan kamu masuk 1.000 pertama, kamu bakal diundang untuk interview. Untuk interview. Itu yang menginterview embassy Australia? Enggak, Indonesia. Dari Indonesia. Imigrasi itu kan imigrasi Indonesia. Oh, oke. Baru dari diundang wawancara oleh imigrasi Indonesia untuk mendapatkan surat rekomendasi itu. Iya, nanti pas di interview itu ditanyain alasannya apa gitu. Ya, jadi pertanyaan itu standar-standar aja, dan sedikit dites bahasa Inggrisnya juga gitu. Tapi karena waktu itu udah selesai tes IELTS itu kan. Sebenarnya waktu itu aku juga nggak pede banget ya. Aku udah khawatir, aduh dapat nggak ya gitu. Ternyata itu kan setelah interview, biasanya itu kan interviewnya dulu adanya di Jakarta aja. Jadi kalau interview di Jakarta, nah kebetulan pas sessionku itu kan zamannya 200. Nah, aku dapat yang terakhir. Nah, yang terakhir itu ternyata ada di Bali. Kok bisa ya? Itu dah aku kaget. Beruntung kan, nggak perlu ke Jakarta lagi gitu. Jadi tiba-tiba lokasinya pas menerima undangan interview itu, ternyata lokasi interviewnya tuh di Bali, dan aku udah seneng banget. Ya nggak perlu kalau misalnya, apakah sekarang juga imigrasinya itu kalau ngadain wawancara harus ke Jakarta kan? Kayaknya sih ya, tapi kurang tahu sih belakangan ini karena nggak pernah mengikuti lagi. Tapi ya sepertinya kalau dulu karena sebelumnya pasti di Jakarta interview. Tapi kita apply visa tuh bayar apa nggak? Bayar, tapi visanya itu bayarnya berapa ya, nggak mahal kok, cuma 400 kayaknya, 400 AUD. Jadi 400 AUD. Ya. Tapi itu bayar kalau kita sudah di approve visanya atau? Nah, enggak. Jadi kalau udah dapat surat rekomendasi itu, jadi kan kita udah semua lengkap persyaratannya nih. Pas persyaratannya udah lengkap, kita apply visa. Pas kita apply visanya itu langsung bayar gitu. Pas lodge visanya langsung bayar. Oke, pas lodge visa baru bayar. Apakah ada kemungkinan visa itu tidak di-approve? Artinya kita akan lost money 400 AUD ini. Jarang ya kemungkinan kayak gitu. Kalau persyaratan 4 juta lengkap, ya kalau 400 AUD. Kalau misalnya persyaratan lengkap, semuanya lengkap dan itu data-datanya asli, jarang ada yang
nggak di approve, pasti di granted. Pasti di granted ya visanya ya. Jadi yang paling penting itu dapat surat rekomendasi dari imigrasi. Nah tapi yang sekarang ini kan kuotanya udah meningkat, Jadi 5.000 ya, atau 5.000, aku nggak yakin, yang pasti jauh lebih banyak dan peluang untuk saat itu pasti lebih besar. Nah, oke. Jadi itu tadi mekanisme di awal bagaimana Ji ngedaftar working holiday visa waktu dia ada di Bali, dan waktu masihnya di Indonesia, sampai akhirnya udah di granted visanya. Ada maksimal keberangkatan nggak? Artinya visa udah di granted, harus segera berangkat, itu ada jeda waktu? Maksimum setahun dari visa di granted itu. Jadi, untuk berangkat. Ya, jadi nanti misalnya sekarang di granted, kamu mau berangkat bulan depan nggak apa-apa, kamu berangkat 10 bulan lagi nggak apa-apa. Pokoknya masih dalam waktu 1 tahun. Kehitungnya itu setelah kamu masuk Australia, setahun dari sana dihitungnya. Misalnya kan sekarang kamu berangkat ke sini, nah waktu setahunnya itu dihitung dari kamu menginjakkan kaki di Australia. Bentar. Granted di working holiday visa di granted berapa tahun? 1 tahun. Katanya 2 tahun. Itu diperpanjang, jadi 1 tahun pertama itu kan first year. Nah jadi kalau misalnya mau extend ke 2 tahun, kamu mesti apply lagi. Oke. Ya ada persyaratannya lagi gitu. Tapi tinggal urus di KJRI di mana aja bisa, itu apply online aja untuk dapat langsung. Tapi memperpanjang maksimal berapa kali? Sekali apa 2 kali? 2 kali, jadi sampai 3 tahun bisanya. Jadi kan perpanjang 2 kali. Apply pertama yang dari Indo, terus tinggal perpanjang kedua dan perpanjang ketiga. Berarti 3 tahun. Kalau misalnya working holiday visa di granted, kalian dapat 3 tahun kerja di sini. Nah, oke. Ini visa udah granted, keberangkatan. Untuk keberangkatan semua, karena kita udah visa udah di granted, semua itu adalah biaya kita sendiri ya, untuk beli tiket sendiri. Semuanya sendiri. Jadi kamu free di sini, mau ngapain aja free, nggak ada ikatan sama. Karena banyak yang penasaran, kamu udah ada ikatan kerja nggak di sana? Enggak. Jadi pas kamu berangkat ke sini, setelah di sini kamu baru nyari kerja. Atau misalnya kalau misalnya kamu punya teman atau link yang udah nawarin kerja, itu malah lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya enggak, kamu datang aja dulu ke sini kayak main-main dulu beberapa minggu gitu, biar tahu melancarkan bahasanya dengan benar-benar orang natif sini. Tapi kalau kamu milih Australia Barat di Perth, karena memang ada ibu angkat ya, keluarga angkat ya. Karena ada keluarga angkat yang maksudnya setidaknya ada, nggak perlu bayar sewa rumah. Ya itu sih pertama, maksudnya pemikirannya dulu kan aku datang ke sini sama sekali benar-benar sendiri ya, maksudnya nggak ada teman atau apa. Nah aku juga mikir kalau misalnya siapa menanti yang jemput, atau nanti mau sewa hostel atau apa. Nah karena kebetulan aku mikirnya ngapain susah, bukan sih ngapain susah-susah, maksudnya mumpung ada di sini, ada di sini dituju gitu ya, dituju, dan ada yang kayak mengorganisir semuanya. Jadi ya aku hubungin mereka aja dan aku rencanain datang ke sini. Tapi waktu itu apakah udah tahu bahwa di Western Australia Barat, di Australia Barat itu kerjaan lebih banyak peluangnya atau gimana? Ya itu nggak tahu sama sekali. Itu nggak ada ide sama sekali. Jadi setelah datang sebenarnya nggak ada bayangan sama sekali ya. Tapi pada saat nge-apply working holiday visa itu, apakah kita sudah tahu kita mau ke state yang mana? Nggak ada ya. Jadi kalau misalnya udah di granted visa, kita bebas kemana aja, mau ke Eastern, Melbourne, Sydney yang rame, atau mungkin ke sini ke Western Australia gitu. Jadi benar-benar bebas pilihan kita. Oke, kita urus semua sendiri, beli tiket. Kalau misalnya nggak kayak Ji yang nggak ada keluarga atau apa, ya benar-benar kalian merantau sendiri, berpetualang ya, gitu. Tapi bisa cari teman juga kan, banyak. Pasti bayangin aja kuotanya misalnya 3.000 sampai 5.000, pasti banyak yang diangkat barang. IC waktu itu ada teman berangkat bareng nggak? Enggak. Kamu rekomendasi kan ada teman 1.000. Ya maksudnya kan aku udah ada yang dituju. Tapi waktu waktu ngeplay visa ini ada kenal nggak beberapa ini yang lain? Pas interview ketemu, tapi maksudnya kita nggak yang terus berkomunikasi, enggak. Jadi karena aku juga nggak yakin ya dapatnya, jadi aku nggak terlalu yang ini tukaran nomor HP gitu. Nanti jadi nggak bisa saling kontak. Aku juga nggak mikir ke sana gitu. Mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman, kalau misalnya pas ketemu interview, ketemu teman-teman yang sama-sama apply, bisa saling minta berbagi nomor HP atau sosial media lainnya, sehingga kalau sama-sama di granted kalian bisa ada teman gitu, nggak sendiri banget gitu. Oke, pertama kali nyampe di Perth kan udah dijemput sama ibu bapak angkat kan di sini. Terus habis itu berapa lama
kamu nyari kerjaan sampai bener-bener dapat first job? Itu sebenarnya ceritanya panjang ya. Oh ya, kamu sempat ini bahasa juga nggak sih ya? Iya, jadi kan aku nggak punya pengalaman sama sekali di hospitality. Bayangin aja yang dulu basicnya arsitek dan satu lagi, kalau misalnya kamu punya kualifikasi di Indonesia, di sini tuh nggak diakuin. Jadi kamu nggak bisa kerja profesional di sini. Jadi nggak bisa di Indo jadi arsitek, di sini nggak bisa jadi arsitek, ya, kecuali kamu lulusan arsiteknya Australia. Iya, jadi kecuali kamu udah apply di sini kayak skill assessment kayak gitu. Tapi itu perlu proses lagi. Nah, waktu itu aku sama sekali nggak ada pengalaman kerja dan maksudnya di hospitality yang kerjaan yang gampang dicari gitu. Dan bahasa Inggrisku juga waktu itu masih yang kayak nggak ngomong yang tahunya yes no. Oke, terus habis itu agak susah sih cari kerjanya karena waktu itu kayaknya miningnya lagi down. Jadi oh iya pas itu ya. Sekarang udah melihat lagi kok mining. Jadi di sini itu juga kerjaannya sedikit. Jadi semua berpengaruh. Waktu kamu kesini itu 2018 akhir itu masih agak jadi maksudnya kalau misalnya miningnya bagus pasti kerjaannya banyak juga biarpun di sini, maksudnya nggak mesti di daerah mining aja, tapi berpengaruh ke semua sektor gitu. Terus akhirnya waktu itu sempat kursus bahasa di TEF ya? Enggak, aku lupa namanya, bukan di TEF sih, itu apa namanya yang aku lupa. tapi di sini kan? Ya, tapi di sini ya itu sempat kan? Ya ngambil kursus bahasa Inggris, tapi itu nggak lama juga. Itu sempat yang ngambil kerjaan kayak di kebab shop yang cash in hand kayak gitu, tapi nggak lama, cuma beberapa hari karena kalau di sini kadang itu dibayarnya sedikit ya kalau cash gitu. Artinya karena kita nggak ditransfer uangnya, jadi mereka bayarnya langsung uang cash gitu. Jadi kalau misalnya rata-rata mungkin minimal jadi waitress paling murah $20 kali atau $18 mungkin. Kalau misalnya paling murah berapa ya per jam, per hour? Tergantung misalnya kan ada casual, ada part time, ada full time. Casual biasanya paling mahal nggak sih? Iya, cuman kayak casual tuh kayak nggak ada tanggungannya apa gitu. Nggak ada tanggungan, jamnya juga kita bisa jadi nggak dapat jam yang full, paling cuman ya Sabtu Minggu doang atau apa. Jadi rata-rata ya apply-nya kalau nggak part time casual emang ya, kalau nggak ada belum dapat full time. Nah rata-rata kalau kayak gitu per hournya berapa ya di waitress? Gitu biasanya itu 27 ya. Tapi jarang loh. Soalnya temanku yang master ini kan yang teman housemate-ku dulu, dia kerja di ada di restoran dekat kampus itu 20 per hour. Mungkin itu bukan cash, mungkin apa dia cash atau enggak, dia nggak cash, dia casual. Dia casual dan dapat ditransfer dan Usianya dapat berapa? Karena itu di sini kan tergantung usia juga. Kalau misalnya di bawah 20 tahun, usianya udah di atas 30 dong. Nah, itu nggak benar sebenarnya. Really? Karena di sini ada standar-standarnya. Jadi berarti itu underpayment. Iya, underpayment. Terus malah berarti kalau di restoran Indonesia lebih murah karena 18. Iya. Itu sebenarnya udah underpayment. Rata-rata berapa per hour kalau bisa casual? Aku pertama dapat kerja. Nah, dulu sebelum aku pertama kerjaku kan di dom ya. Nah, di dom apa di kebab shop? Nah, maksudnya yang benar-benar kerja. Yang di payment dan ada tax return dan ada tax ada supernya. Oke, itu kan di dom. Dan cuman domnya nggak di city, itu di Port Hedland. Jadi karena itu kamu udah berangkat ke Port Hedland waktu itu? Di domnya iya. Aku berangkat ke Port Hedland karena aku dapat kerja di dom. Wow, jadi tak kira udah langsung kerja di mining itu baru menerima baru berangkat ke Port Hedland, ternyata enggak ya. Untuk kerjaan di dom, dan itu dibayarnya rate-nya berapa? Itu karena itu tergolong daerah daerah pedalaman. Daerah pedalaman dibayarnya lebih mahal ya. Waktu itu aku kerja part time, bukan casual. Kalau part time itu dapat annual leave. Itu aku dibayar per jamnya itu hampir 24, sekian. Itu bukan full time? Bukan full time, part time. Tapi part time. Kalau full time itu kan pasti seminggunya 38 jam. Betul. Gitu. Tapi kalau part time nggak bisa lebih atau kurang gitu. Cuman dapat annual leave.
itu bedanya sama casual gitu. Jadi kalau casual lebih mahal tapi nggak dapat annual leave. leave. Tapi juga casual itu kelemahannya adalah jam kerjanya biasanya lebih sedikit dibandingkan yang part time. Ya, jadi kalau casual tuh pasti dikasih ininya yang paling maksudnya ada beberapa perusahaan yang nggak ngasih casual, dia cuma mau part time. Ya, dan ada beberapa perusahaan yang cuma ngasih casual gitu. Jadi kayak nggak ada ikatan gitu. Jadi kalau casual sekarang pun kamu berhenti nggak apa-apa, tapi kalau misalnya part time kamu mesti ngasih waktu setidaknya 2 minggu kayak gitu. Sebelum leave ya. Berarti job pertama yang benar-benar terhitung yang itu adalah yang DOM itu langsung di Port Hedland. Dan itu berapa bulan dari kamu nyampe Port? 4 bulan. 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu udah dapat kerja macam-macam nggak? Iya, selama 4 bulan itu cuman kayak nggak jelas gitu. Oh, bantu teman, kayak ada cleaning house nih, mau bantu nggak, kayak gitu. Ya kayak dikit-dikit, nggak banyak sih sebenarnya. Oh, ada juga waktu itu kayak bersih-bersih sekolah itu ternyata itu yang pertama ada pajaknya. Oh, itu ya. Di Port di sini. Nah, itu kan karena dari pemerintah itu mereka pasti bayarnya benar ya. Kerjanya itu waktu itu dibayar 28 kayaknya per jamnya. Ya, jadi kayak pagi misalnya mulai ngerjain itu jam 5 sampai jam 8 karena kan mereka belum jam 8 tuh mulai sekolahnya. Jadi pagi, habis itu sore setelah mereka pulang sekolah sekitar jam 2 jam 3 itu sampai jam 6 gitu. Itu sempat ngerjain bentar sebelum berangkat ke Hedland. Kenapa akhirnya memilih Port Hedland untuk bekerja? Karena sebenarnya nggak memilih Port Hedland sih, waktu itu memilih banyak, sempat mau ke Port Hedland itu salah satu mining industry area di bagian utara Western Australia. Dan di sana panas banget. Hampir sama kayak Indo kah panasnya? Iya ya, sama karena kan mendekati panas utara dan humid ya. Terus kenapa akhirnya malah Port Hedland ya? Habis itu aku nggak sempat di farming petik strawberry atau petik berry ya? Nggak sempat nyari kerjaan di farming gitu, nggak dapet. Maksudnya nggak lolos atau nggak ngeplay? Emang waktu itu susah nyari kerja, emang benar-benar waktu itu susah nyari. Nggak kayak sekarang ya, kayak sekarang itu kalau sekarang gampang banget yang mau nyari 4 kerjaan sekaligus bisa. Oke, waktu kerja di DOM itu kamu sempat ini kerjaan yang lain nggak, double kerjaan atau nggak? Setelah beberapa bulan. Nah, waktu itu kan aku nyari kerjaan, habis itu lihat di Facebook ada yang posting gitu. Oh, dicari staff ini itu dan apply langsung dapet. Nah, langsung dapet, biarpun waktu itu nggak yakin, tapi aku mikirnya yang penting dapat kerja, ya udah langsung pindah ke Hedland gitu. Kalau dari sini kan itu dari Perthnya sendiri itu kan 2 jam penerbangan ya. 2 jam penerbangan, jadi lumayan jauh banget gitu kan, bagian utara. Waktu itu semua tiket ya mau nggak mau urus sendiri ya. Sendiri. Dan ya emang harus sendiri. Terus di Hedland ada orang yang dituju nggak atau sendiri? Waktu itu kan manajernya yang ini kebetulan manajernya orang Indonesia. Oh, syukurlah. Jadi dia yang bantu cariin akomodasi, jemput gitu. Kalau misalnya dengan tadi kan di DOM akhirnya kerja seminggu kerja berapa jam? Karena waktu itu part time. Waktu itu tergantung ya, itu kayaknya bervariasi banget kan. Baru-baru mulai karena aku nggak ada pengalaman, masih training, itu 20 jam, kadang 25 jam. Tapi setelah menguasai semuanya, maksudnya udah bisa kerja sendiri, itu sampai ke 40 jam. Di sana itu agak susah juga nyari tenaga kerja gitu. Makanya orang-orang yang kayak banyak orang working holiday visa di Port Hedland nggak? Banyak. Jadi mungkin karena di daerah pinggiran itu susah nyari tenaga kerja. Beda halnya dengan di Port, kota besar, city ya. Jadi orang mungkin lebih suka tinggal di city, udah banyak tenaga kerja. Makanya akhirnya dia juga berangkat ke Port Hedland. Berarti itu 2019 ya? Iya dong ya, karena kan 2018 ya. Itu kayak Januari 2019 kayaknya. Ya, aku masih ingat Januari 2019 berangkat ke Port Hedland. Kerja di DOM selama berapa lama? Kayaknya kerja di sana setahunan. Sampai setahun juga ya kerja di DOM. Tapi diantaranya itu sempat pindah-pindah juga, bukan sih pindah-pindah, kayak punya kerjaan kedua gitu. Sempat ke Newman juga, karena di Newman kan ada DOM juga. Sempat kayak karena agak bosan dulu di sana ya, antara bosan sama pengen cari suasana baru, dan di Newman mereka cari tenaga kerja akhirnya juga. Ini ya, jadinya sempat ke Newman 2 minggu, habis itu balik lagi ke Hedland. Nah, balik ke Hedland itu mulai dah kayak nyari lebih dari 1 kerjaan. Itu
kerjaan sampingannya kayak apa namanya, ada beberapa restoran di sana, dan mulai kerja di ini juga apa namanya, mining industry di camp gitu. Kayak camp itu yang mensupport mining industry, jadi kayak apa namanya, jadi utility gitu. Ada beberapa sih kayak housekeeping, catering, mine site cleaning kayak terus gitu. dulu semua kerjaan itu sempat dicoba nggak? Sempat dicoba. Jadi sempat di cleaning sempat di housekeeping sempat di di catering iya. Yang kemarin terakhir yang baru bulan Januari ini itu catering kan? Cateringnya. Oke. Jadi dan itu kalau di camp biasanya kerjanya berapa jam? Full time kalau di sana itu casual, tapi rata-rata jamnya itu perharinya 11 jam. Per hari 11 jam. Yeah. Wow. Dengan rate-nya berapa per hour? Itu kalau misalnya weekdays 27, kalau Sabtu 32, ya kalau Minggu 37 kayaknya. Nah kemarin sempat cerita jadi gardener bisa 54 per hour. Ada kan yang si Zura kan? Ada juga teman, tergantung ya tempatnya kerjanya. Nah ada juga teman yang kerja di mining jadi gardener, jadi tukang kebun gitu. Kan perlu skill apa jadi tukang kebun ya? Perlu sertifikasi enggak kan? Enggak sih sebenarnya. Itu per jamnya bukan itu per jamnya dapat $43. Nah itu kalau di Indonesia kan itu jadi 430 per jamnya untuk jadi tukang kebun aja. Dan bayangin itu kerja seharinya 11 jam. Itu aja lawangnya. Terus kalau kerja setahun atau 3 tahun lah, kalau kamu kerja anggaplah 5 hari dalam seminggu, udah berapa uang yang Anda kumpulkan kalau working holiday visa. Jadi gitulah. Tapi apakah pengeluaran misalnya kan kadang di Indo itu misalnya jadi tukang kebun itu atau mungkin jadi waitress atau sales gitu, pengeluaran sama pendapatannya hampir sama. Kira-kira di sini kamu yang udah ngerasain pendapatan sama pengeluaran itu gimana? Masih bisa saving kah atau gimana dengan? Pasti savingnya bisa banyak karena pengeluaran di sini ya kalau bisa dibilang rata-rata harga makanan di sini tuh nggak jauh beda sama di Indo. Kalau misalnya kita pintar milih, kalau misalnya kayak aku, misalnya aku suka makan buah atau sayur, aku pasti cari yang musiman. Yang mana lagi musimnya, beli aja yang itu. Jadi murah. Jadi selalu on sale kayak apapun itu di sini kalau misalnya lagi on sale gitu, benar-benar dia harganya setengah harga. Enggak, maksudnya harganya nggak dinaikin dulu baru dikasih diskon, nggak kayak gitu ya. Karena harganya murah. Misalnya kayak sekarang kayaknya lagi musim anggur, jadi per kilo anggur itu cuma $4, 40.000. Itu yang udah seedless ya. Ya terus habis itu kalau pas musim kayaknya Januari apa Desember itu musim apel dan nektar, itu 2 kilo apa 3 kilo apel itu udah cuma $1, 10.000. Ya, jadi kayak misalnya kentang, wortel. Di sini kadang kalau misalnya kentang di spasial itu 5 kilo cuma $2. Betul. Jadi 5 kilo kentang cuma 20.000. Itu yang aku beli. Iya. Itu yang aku beli sekarang. Jadi kalau misalnya mau ngirit gampang banget di sini ya. Maksudnya, tapi akomodasi gimana? Kan di sini rata-rata rumah yang mahal. Ya, kalau misalnya nggak mau bayar mahal tinggal sharing aja roomnya berdua. Iya. Kalau misalnya nggak mau, nah tergantung kalau misalnya mau privacy ya sewa sendiri, tapi kalau misalnya mau lebih menghemat lagi, mungkin masih single, mau menghemat, mau banyak nabung. Jadi aku pernah kok dulu sharing, sempat sharing, sharing kamar berdua, tapi ada 2 tempat tidurnya ya. Tapi ya tetap. Itu cuma maksudnya setidaknya bayarnya setengah harga ya. Jadi maksudnya karena sepanjang hari kita kerja. Buat apa juga butuh kamar kosong gede-gede gitu bayar. Ngapain juga kita nyari kamar bagus-bagus tapi kita pulangnya cuma buat tidur, mandi, tidur, udah gitu. Terus besok udah kerja. Oke, jadi mungkin untuk saat ini itu dulu. Next teman-teman kalau ada pertanyaan tentang working holiday visa lainnya silahkan tuliskan di komen. Nanti mungkin minggu depan dia kesini lagi nginep weekend. Jadi aku bakal tanya sesuai dengan pertanyaan kalian. Stay tune dan bye bye. Thank you Aji. Bye.